Begitu ibu memasukkan kunci ke dalam gembok, anak-anak yang berdiri di belakangnya terengah kaget, dan saat kunci itu berbunyi klik, pintu tua itu benar-benar terbuka. Untuk pertama kalinya mereka melihat rumah leluhur peninggalan buyut mereka, dan segala sesuatu di sana membuat mereka tercengang. Di aula berdiri sebuah pohon aneh yang tampak seperti pohon ajaib. Namun ibu mereka sudah memperingatkan bahwa buah dari pohon itu mematikan dan beracun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah dapur kecil yang diletakkan di meja makan, dan kompor gasnya masih menyala, padahal jelas terlihat bahwa tempat itu sudah lama ditinggalkan. Jamur tumbuh dari langit-langit, dan ibu mengatakan bahwa rahasia-rahasia berkeliaran di seluruh rumah ini. Mereka pindah ke sini karena orang tua mereka baru saja bercerai, dan begitu truk pindahan datang, mereka langsung masuk ke rumah ini. Alice yang cerdas mulai membersihkan rumah, tetapi dua adik laki-lakinya malah tenggelam dalam keanehan rumah tua itu. Mereka masuk ke sebuah kamar dan melihat bekas cakaran besar di dinding. Saat malam tiba, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Jared mendengar suara ketukan. Ketakutan, ia mencoba membangunkan Simon, tetapi Simon tertidur nyenyak. Terpaksa, Jared mengambil pedangnya seperti senjata dan mengikuti suara itu hingga ke sebuah lemari. Ia membuka lemari dan menusukkan pedangnya ke dalam. Sebuah hentakan kuat terasa. Pedangnya melengkung ke belakang dan tampak seperti ada noda darah di atasnya. Saat itu juga, seluruh isi lemari jatuh ke bawah. Awalnya ia mengira itu adalah hewan mengerikan. Namun setelah diperhatikan ternyata itu adalah lukisan pemakan manusia yang dibuat buyutnya. Dan pertanda itu ternyata benar. Pada saat yang sama sebuah mobil tua berhenti di jembatan dan seorang pria keluar. Ia berhadapan dengan sosok yang lebih mirip monster daripada manusia. Pria itu telah membuat kesepakatan dengan iblis. Jika ia mengantar keluarga berisi 4 orang itu ke rumah besar, ia akan mendapatkan kembali putrinya. Monster itu telah menculik putrinya. Namun ketika sang ayah akhirnya bertemu dengannya, ia melihat bahwa putrinya telah menyusut. Tanda-tanda di wajahnya pun berubah. Ia sadar bahwa itu bukan putrinya yang asli. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul dari bawah jembatan dan menyeret pria itu ke dalam sungai. Monster itu mengambil wujudnya dan terus berpura-pura menjadi ayah dan anak. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah menemukan buku rahasia yang tersembunyi di rumah tua itu. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah pria tersebut. Tetapi begitu lampu dinyalakan, seekor kucing mengenali mereka, dan kucing itu menjadi santapan monster. Keesokan harinya, terdengar suara-suara aneh dari lantai atas. Jared menaiki tangga dan sampai di sebuah ruang studi, tempat alat-alat eksperimen aneh dan taksidermi bergerak tergantung di dinding. Di sana ia melihat ciri-ciri buyutnya di mana-mana. Saat menyalakan lampu, ia menemukan sebuah buku tua, buku yang sedang dicari monster itu. Tetapi semua halamannya sudah robek. Saat itu juga, ia kembali mendengar suara aneh di belakangnya. Ia menoleh dan melihat kata-kata muncul di cermin. Begitu ia memahami maknanya, ia berbalik, dan di depannya berdiri makhluk aneh yang menakutkan.